Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Mereka. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh, terus. Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerja sama dengan Menkominfo dan Baycraft. Yang bersama membuka hatiku, kau buatku merasakan indahnya jatuh cinta.
Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Halo, selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi ya. Aduh, ini diskonya, dangdutnya nih, ya nggak berisik juga nih, ya nggak dangdutnya. Oke, saya matiin dulu. Oke, ya udah tenang. Selamat malam para pendengar nongkrong bareng ya. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi bersama teman-teman semua lewat udara ya. Radio Nongkrong Bareng ya. Tapi sebelum itu kita ke Jakarta dulu bersama Kak Novi. Ya, Kak Novi, selamat malam. Selamat malam Kak Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom pendengar Radio Nongkrong Bareng ya. Kita kencan lagi nih lewat acara Radio Nongkrong Bareng untuk malam Minggu. Tanggal berapa ini sekarang? 23 sudah. Wow. 23 September. Waktu kalau dia sebenarnya yang berlalu itu kalau saya pikir bukan waktu tapi hidup kita ya. Hidup kita semakin dekat ke sana gitu ya. Udah penghujung September, setelah masuk Oktober sudah ujung-ujungnya akhir tahun lagi 2023. Kalau kita ingat di awal tahun kita beresolusi pengen ini, pengen begini, pengen begitu. Coba kita review, kita coba lihat ke belakang apakah betul komitmen yang kita buat di awal tahun atau belang-belontang, terserah. Yang penting happy kalau saya sih. Kak Sen dan Kak Novi yang terlanjur ganteng ya mengucapkan salam jumpa kembali mendampingi di penghujung malam kamu semua. Ya kita berharap ya pendengar Radio Nongkrong Bareng yang di atas planet bumi ini dari Lampung ada, di Taiwan banyak pendengar kita, di Belgia ada cuma 1 atau 2, kemudian di Malaysia banyak, di Makau ya. Semoga selalu cantik, sehat, sejahtera dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya. Pertemuan yang ditunggu-tunggu jauh di mata dekat di hati. Terima kasih untuk yang selalu setia ya dengan kita. Anda ketinggalan zaman kalau belum subscribe kita di YouTube kalau untuk hari Rabu tuh, hari Rabu lalu kita muncul dengan seorang mantan, pengurus PJTKI, iya, Mas Dedi. Iya. Mas Dedi yang ternyata baru umur 33 menghabiskan waktunya dari tukang ojek sampai marketing dan seluruh kerjanya di Indramayu apa Banyumas ya. Sana. Selamat malam Mas Dedi ya. Oke, yang follow kita di Facebook juga ya. Apa storymu? Ini story ini perlu kita sharing, kita berbagi. Kita semua punya story ya. Story saya misalnya begini, kalau laki-laki ketemu sama laki-laki, jenggot lu kayak kambing. Itu sebenarnya dia nggak maksud itu, Kasen. Saling ngejek laki-laki itu nggak dari hati. Jadi jangan sesuatu diambil ke baper istilahnya, dibawa ke perasaan. Perempuan juga gitu. Wajeng makin cantik, makin glowing loh kulitnya, makin langsing. Itu juga nggak benar. Lo pakai apa? Basa-basi itu Kas. Iya, pakai apa? Bisa glowing. Bisa glowing. Ya. B29. Oke, ya, story sharing. Ini saya ngoceh terus nih. Ya, mohon maaf, tamu kita sudah dari Dewa Cinta Amor. Kalau Dewa Cinta bahasa Yunani, di Yunani itu Amor ya. Tapi ini anak kecil yang bersayap seperti angel atau bidadari mungil ya dari komunitas Love Cupid ya. Itu ada Mbak Eni. Mbak Eni ini tamu kita malam ini, seorang PNI yang punya passion, punya story untuk mendampingi teman-teman, punya program di komunitasnya yang sedang mengalami masalah berkaitan dengan emosi. Manusia ini adalah makhluk emosional kan, gitu. Baik, kita dengar aja langsung suara merdunya Mbak Eni. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Eni. Waalaikumsalam, selamat malam Kak Novi dan Kak Sam. Terima kasih sudah mengundang kita untuk gabung nongkrong bareng. Terima kasih juga atas
partisipasinya atau kontribusi bukan ya Kak Novi ya? Ya, waktu yang diluangkan. Waktu yang diluangkan. Kontribusi. Tadi saya juga tanya Kak Sem, ngapain gitu kerjanya? Ya Mbak Eni mungkin sedikit. Kak Novi tahu nggak Cupid? Cupid itu apa? Yang tadi saya bilang Kak Sem. Apa? Kalau dipanah sama Cupid jadi apa itu? Jatuh cintrong. Jadi bucin. Kalau kenapa bucin? Jadi buncin. Kan memang niatnya dulu kita pas lagi mulai bikin itu saya baru belajar bagaimana untuk mencintai diri saya, menyayangi diri saya, merawat diri saya kayak gitu. Dan itu adalah satu hal yang bisa saya katakan membantu saya bangkit dari masa-masa depresi yang pernah saya alami. Pada saat itu saya berpikir kayak gini, kehidupan saya ini kan nggak beda jauh tuh dengan kehidupan teman-teman PMI. Nah, kalau belajar mencintai dan merawat diri saya ini bisa sebegitu besar manfaatnya untuk merubah hidup saya, mungkin teman-teman PMI yang lain juga butuh untuk tahu tentang ini gitu. Jadi awal mulanya sih sederhana, saya pengen teman-teman itu juga tahu gitu loh. Kita itu boleh loh menyayangi diri sendiri gitu, nggak harus melulu ngurusin orang rumah semuanya untuk keluarga dan segala macem kayak gitu. Dan ini tuh penting sekali. Awalnya di situ, makanya namanya kan self love Cupid kayak gitu. Jadi tugas saya gitu, saya berimajinasi bahwa diri saya itu tuh Cupid yang kesana kesini tuh manahin orang-orang biar mereka itu bucin sama diri mereka sendiri kayak gitu awal mulanya. Kak Novi perlu dipanah. Saya sangat tidak keberatan kalau dipanah sama Mbak Eni. Mbak Eni. Tapi betul apa yang dikatakan Mbak Eni ya. Memang kesibukannya memanah kesana kemari. Saya terakhir memanah kesana kemari itu di Kennedy Town. Enggak. Jadi begini. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan ya. Pemiliknya Mas Guru Soekarno Putra. Jadi perusahaan ini entertainment corporate, perusahaan entertainment, menjual tarian. Itu Mas Guru sampai sekarang saya mengingat apa yang dikatakan bahwa orang Indonesia itu redup hatinya ketika yang dia terobsesi untuk supaya orang Indonesia punya hati yang cerah ya dari dada. Itu menebarkan energi positif, vibrasi ya, getaran positif ke setiap orang. Itu yang dibayangkan oleh Mas Guru pada tahun 90-an, ketika itu akhir 90-an. Jadi kembali ke Mbak Eni tadi, jadi awalnya Mbak Eni ingin berbagi dengan panah tadi mengenai mencintai self awareness ya, belajar. Gimana terus gimana Mbak? Belajar untuk lebih ke menumbuhkan sifat welas asih pada diri sendiri, karena dari pengalaman saya gitu kan sebagai pekerja yang udah yang bertahun-tahun banget dan melihat bagaimana teman-teman yang lain, teman-teman itu cenderung rela berkorban untuk keluarga mereka, untuk pasangan mereka, bahkan untuk relatif mereka gitu loh. Bukan hanya keluarga, bukan hanya immediate family ya, tapi juga relatif kayak bude, kayak Pak Le, kayak sepupu. Mereka rela gitu bekerja keras, membahagiakan mereka. Tapi seringnya ketika untuk diri kita sendiri, kita itu acuh Kak gitu. Kita nggak begitu peduli. Makan nggak teratur, tidur nggak teratur, kadang mau beli apa-apa sayang kalau untuk diri kita sendiri, kayak misalnya mau beli vitamin atau apa. Bahkan waktu itu saya pernah melihat seseorang yang pahanya itu tersiram air dan pahanya itu tersiram air panas dan udah membengkak, tapi dia itu merasa sayang untuk pergi ke dokter karena dia tidak mau ngerepotin majikannya.
ini kan sebenarnya sangat menyakitkan gitu loh. Demi kita rela berkorban, kita rela sakit demi kenyamanan orang lain, demi kebahagiaan orang lain. Tapi ketika untuk diri kita sendiri, kita tidak sepeduli itu. Nah, kayak gitu tuh yang permasalahannya yang sebenarnya di awal-awalnya saya pengen teman-teman itu berubah pikirannya di situ. Mbak ini komunitas apa organisasi? Kalau saya sebenarnya saya itu selalu bingung kalau ditanya self cupid itu apa. Karena kalau mau dibilang organisasi, memang self cupid itu nggak ada struktur keorganisasian, kita nggak ada ketua. Mau dibilang komunitas, kita juga nggak ada anggota. Jadi sifatnya saya hanya ada saya dan beberapa teman volunteer ke SLC gitu. Saya memang sengaja tidak ada keterikatan keanggotaan untuk teman-teman itu. Kalau teman-teman mau membantu, ayo silakan mari. Kalau teman-teman mau gabung di acara kita, silakan. Kalau memang sedang repot atau tidak mau, ya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kalau saat ini sih, ya bisa dibilang komunitas, lebih gampangnya sih gitu. Mbak tadi mengatakan awalnya tahun berapa, Mbak? Dibentuknya saya mulai itu tahun 2020 kemarin. Oh baru ya? Baru ini memang baru. Oh, kenapa kamu punya passion untuk membentuk ini organisasi atau komunitas self love Cupid ya, love Cupid ya? Jadi di tahun 2018 kemarin itu saya sempat mengalami depresi. Sempat mengalami depresi dan waktu itu saya bahkan nggak tahu kalau saya itu depresi karena sebelum masa pandemi kan kesehatan mental bukan topik yang diperbincangkan di di publik. Waktu itu saya juga sempat tanya ke teman saya, kenapa sih kok saya merasa kayak begini gitu, dan ini tuh udah berbulan-bulan kayak merasa sedih, nggak ada harapan, rasa capek yang meskipun udah tidur katakanlah dari Sabtu malam sampai hari Minggu siang itu tetap nggak sembuh capeknya. Teman saya juga nggak tahu capek di diri ya, di tubuh atau di mental atau di mana? Kalau waktu itu saya capeknya ke tubuh gitu, udahnya ke tubuh, jadi capek gitu, gak ada tenaga. Jadi kalau untuk kepikiran jalan kaki dari Sugar Street ke lapangan Victory Park capek gitu? Capek gitu, bahkan atau males? Udah bisa dikatakan kayak nggak ada tenaga gitu loh, nggak ada daya untuk sana gitu, rasanya itu berat sekali. Bahkan kayak untuk mau mandi aja itu rasanya berat, males aja gitu ya. Bahkan sampai kayak gitu, sampai mandi, setelah mandi itu bukannya seger tapi rasanya itu justru capek gitu loh. Padahal itu cuma mandi. Terus kemudian kalau untuk secara pikiran dan emosi itu semuanya terlihat kayak gelap, nggak ada harapan, nggak ada ketertarikan untuk melakukan aktivitas, bahkan hobi yang biasanya saya sukai itu jadi hambar, Kak. Apa hobinya, Mbak? Saya itu sebenarnya orangnya suka belajar, saya suka membaca, saya suka baking, ada banyak hal yang saya sukai sebenarnya. Tapi di masa-masa itu bahkan keinginan untuk melakukan itu aja nggak ada gitu loh, nggak bisa melihat, nggak ada ketertarikan buat ngapa-ngapain kayak gitu. Boleh tahu kamu udah berkeluarga belum? Belum, masih single, jomblo. Sama saya. Kita bisa bermain tanah ya. Bercocok tanam kayak kalau bahasanya. Kita bercocok tanam langsung kan, ya. Sawahnya udah ada yang garap apa belum sawahnya? Jadi jadi gimana, Mbak? Jadi waktu itu karena memang nggak ada orang yang bisa saya tanya ada apa yang terjadi di diri saya Google kayak mencoba kenapa sih kok saya merasa seperti ini gitu. Dari situ saya menemukan ada satu artikel tentang depresi. Waktu itu juga saya kaget, kok saya punya kayak saya mengalami gejala-gejala yang tertulis di sana kayak gitu. Tapi bukan serta-merta terus kemudian saya merasa oh saya depresi kayak gitu, enggak.
Waktu itu karena memang nggak ada informasi kalau misalnya kamu mengalami gangguan kesehatan mental mau kemana. Waktu itu yang pertama saya hubungin itu Samaritan, hotline Samaritan yang hotline untuk bunuh diri itu. Karena memang nggak ada informasi yang lain. Nah dari sana kemudian mereka mengkoneksikan saya dengan terapis. Dari situ kemudian baru masalahnya kayak gitu. Dan jadi waktu itu saya juga sempat menjalani terapis untuk beberapa waktu. Tapi saya hentikan karena memang waktu dulu kan saya minim tentang kesehatan, pengetahuan saya minim tentang kesehatan mental, dan beberapa teman yang saya kasih tahu kalau saya mengalami depresi itu tanggapannya sangat negatif, kayak mereka seolah-olah saya itu gila gitu loh, Kak. Seolah saya itu gila, nggak bisa ngontrol pikiran saya atau apa. Tapi sebenarnya enggak, saya tetap bisa bekerja kayak biasanya meskipun memang rasanya berat dan benar-benar harus dipaksakan gitu. Tapi ya tapi waktu itu karena perkataan dari orang, saya juga berpikir kok aku gini banget ya, kayak merasa nggak terima gitu. Jadi akhirnya saya hentikan untuk berhenti terapis, kayak seolah mendorong kayak mengelabui diri saya bahwa kamu nggak apa-apa gitu, pasti kamu bisa. Waktu itu seperti itu. Tapi yang namanya pikiran kita kan memang nggak bisa dibohongin sebenarnya. Tapi tetap saya lanjut untuk mencari pengetahuan lebih tentang kondisi saya sendiri. Terus dengerin podcast, saya baca buku, saya baca artikel, bahkan jurnal kesehatan mental untuk bagaimana saya membantu diri saya. Dan dari situlah kemudian saya bertemu dengan konsep mencintai diri sendiri seperti itu, dan itu memang benar-benar bisa membantu saya, katakanlah menyembuhkan diri saya dari masa-masa gelap itu. Dan ya kemudian berpikir bahwa ya itu tadi, kehidupan saya dan teman-teman itu kan nggak jauh berbeda gitu. Saya merasa bahwa saya bukan satu-satunya orang yang pastinya merasakan semua ini. Ada banyak teman-teman PMI yang mungkin juga merasakan, tapi mereka tidak tahu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, dan bagaimana untuk membantu diri mereka gitu. Jadi situlah kemudian saya ada kepikiran untuk bikin Self Love Cupid ini. Tapi yang namanya saya juga belum pernah bikin komunitas apa-apa. Jadi waktu itu juga masih bingung bagaimana untuk memulai, bagaimana channel mana yang lebih tepat untuk menjangkau teman-teman kayak gitu. Jadi saya belajarnya sih dari learning by doing. Oke. Sampai akhirnya bisa ke sekarang ini. Kegiatannya apa aja ya Self Love Cupid? Dan apakah setiap minggu gitu diadakan? Dan di mana? Di lapangan, di kamar, ya nggak? Jadi atau di pojok? Kegiatan rutin kita ada beberapa. Biasanya kita selalu program gitu kan, selalu ada workshop atau apa gitu. Tapi biasanya kalau untuk kayak workshop atau kegiatan lainnya itu nggak selalu ada. Biasanya saya kalau ada misalnya kesempatan mungkin berkolaborasi dengan organisasi lain, atau kesempatan misalnya ada sumbangan dana dari organisasi lebih besar kayak gitu, baru kita bikin workshop. Kadang kita bikin nonton bareng, habis nonton bareng filmnya terus kita diskusikan kayak gitu. Tapi biasanya kita nonton barengnya itu bukan film Korea atau film-film cinta atau apa. Biasanya kita filmnya itu kita pilih yang memang bertema ada hubungannya dengan kesehatan mental, ada hubungannya dengan permasalahan-permasalahan PMI kayak gitu. Nah, kalau program rutinnya sendiri, kita ada yang namanya Ruang Padma. Ini ada 1 bulan sekali di minggu pertama. Itu jam 10 sampai jam 12, kita ada di Kennedy Town, ada di Bayanihan Center. Jadi kayaknya antara saya dan Guru Soekarno Putra itu memang ada jodoh. Kita sama-sama memilih Kennedy Town. Jadi kita Ruang Padma itu peer support group. Jadi
di sini saya mengajak teman-teman PMI gitu kan untuk saling berbagi, saling mendengarkan gitu kan masalah kita ini kan sebenarnya serupa tapi tidak sama kayak gitu loh. Jadi dengan kita saling curhat, dengan kita saling berbagi, kita jadi tahu gitu. Satu, oh ternyata saya nggak sendirian gitu. Saya bukan satu-satunya orang yang mengalami masalah itu. Itu. Yang kedua gitu kan, kita bisa berbagi pengalaman. Kayak misalnya gini, oh saya ada masalah dengan saudara-saudara saya gitu misalnya. Tapi saya sudah selesaikan. Nah, cara saya menyelesaikannya seperti ini dan ini. Nanti kan teman yang lain yang mungkin kebetulan juga punya masalah dengan saudaranya bisa gitu kan. Oh, mungkin saya coba cara yang dilakukan si Mbak ini kayak gitu. Dan selain itu di ruang Padma ini kita nggak asal curhat ya, nggak asal curhat terus kemudian kita asal ngasih saran atau apa enggak gitu. Kita ada regulasi. Nah, kita ada regulasi, kita curhatnya diatur gitu supaya yang curhat itu juga nyaman dan merasa bahwa dia itu didukung gitu. Jadi setiap peserta yang datang ke ruang Padma itu kita minta untuk membuat surat pernyataan. Salah satunya untuk saling menghormati, kemudian untuk menjaga kerahasiaan cerita-cerita diceritakan oleh teman-teman di ruang Padma. Terus ada banyak lagi, tapi yang jelas intinya adalah kita ingin teman-teman itu merasa nyaman dan merasa aman untuk curhat di situ gitu. Karena apa? Meskipun kita curhat ke sahabat gitu kan, oh aku punya masalah ini. Kadang sahabatnya justru, alah kamu itu kurang bersyukur, kamu itu kadang masalahmu cuma kayak gitu aja, masalahku ini loh lebih gede begini dan begitu. Kadang kalau nggak gitu, alah kamu aja yang baper kayak gitu. Nah di ruang Padma kita nggak boleh ada yang seperti ini. Kalau ada teman curhat, kita dengerin gitu. Terus nanti kita bertanya, ini temennya ini dia minta didengarkan atau minta untuk dikasih solusi atau maunya apa gitu. Dan kita kalaupun misalnya mau ngasih solusi, kita juga ada moderatornya kan. Kita nggak asal begini begitu enggak. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin supaya teman-teman yang curhat masalahnya itu tidak merasa dihakimi juga sama teman-teman yang lain gitu. Betul. Selain itu biasanya kita di sana kita juga ngajak teman-teman tuh untuk praktek istilah kerennya mindfulness ya. Mulai dari kayak olah pernafasan, terus kemudian kayak relaksasi otot, yang lainnya kayak gitu. Terus kita juga ajak teman-teman itu untuk melakukan afirmasi gitu kan untuk pikiran-pikiran positif. Kita katakan teman-teman itu juga untuk mengucapkan kalimat-kalimat dukungan yang positif dengan untuk satu dan yang lainnya kayak gitu. Jadi biar mereka itu benar-benar merasa dikuatkan oleh teman-teman mereka, karena dari pengamatan saya ya, kalau grup PMI itu kan ada juga banyak grup untuk curhat ya begitu. Tapi biasanya kalau ada orang curhat itu tuh justru dibully. Kalau nggak dibully ya di roasting sama anggota grupnya kayak gitu. Jadi akhirnya yang curhat itu dia bukannya merasa lega, bukannya merasa didukung, justru malah merasa dia itu semakin terpuruk gitu loh. Jadi seperti itu. Baik. Program Mbak Eni, saya mau sapa dulu yang sudah say hello lewat Facebook ya. Mbak Ani, selamat malam Mbak Ani. Mbak Eli juga selamat malam, Mbak Rica Zuzan ya. Zamanku dulu kayak tayang hari Rabu. Iya betul. Maksudnya radio nongkrong bareng tuh hari Rebo ya. Waktu di DBC atau di mana itu? Ya betul di DBC. Selen Karisma, selamat malam semuanya. Selamat bermalam minggu bersama nongkrong bareng Kak Sam. Self Love Stupid Direni Ren Sri Kinanti Huning Diana Anzumi. Wow, udah lama nggak denger nih kabarnya Diana Anzumi Fudori ya. Selamat malam. Kemudian Mbak Yanti, aku ya, iya betul. Mbak Suncin Arpendi dan yang lain-lain ya. Jadi kita sedang ada tamu yang berbagi cerita tentang komunitas
Di sini ada mindfulness, ya, ketenangan pikiran, batin juga, dan ada afirmasi-afirmasi yang diberikan. Karena kalau curhat menurut Mbak Eni itu ke orang lain kita bisa, lu kan cuman begitu, masalah gue lebih berat ya. Iya betul, itu betul sekali, dan itu di komunitas Mbak Eni bukan tidak diperbolehkan ya, nggak pantas gitu ya untuk hal seperti itu. Karena kalau saya melihatnya di zaman internet ini, kita gampang bener beropini. Ketika kita lihat posting orang, di pikiran kita langsung berpendapat pro kontra, terus kepikiran ya. Dan itu banyak banget gitu ya, banyak banget. Dan ini mengganggu kesehatan mental kalau menurut saya ya. Karena depresi itu kan masalah kompleks, bisa biologis, ada ketidakseimbangan di otak, chemistry ya, ada turunan, ada persoalan, ya, ada ya penyakit yang panjang juga, itu bisa membuat seseorang secara emosional stres. Dan lingkungan, teman nih ya, jadi tidak ada support dari sosial lingkungan kita. Terus kesulitan nggak punya duit. Benar. Masalah kehidupan itu juga bisa bikin kita depresi ya. Ini apa? Saya pengen tahu ya. Misalnya itu kan namanya orang-orang Indonesia seneng ngegosip, ya nggak? Dengan misalnya Kak Novi nih datang nih ya nggak, aduh curhat segala macem ya nggak, aduh gua bokeh nih ya, nggak ada duit ya nggak. Yang teman-teman lain yang ngedengerin, si Anu tuh ini bokeh tuh ya nggak punya di belakangnya nih ngomongin gitu. Apakah ada pernah kejadian seperti itu? Kalau di Self Love Cupid sampai saat ini puji syukur belum ada gitu, tapi ya jangan sampai gitu. Makanya setiap sebelum pertemuan gitu, kita selalu ingetin teman-teman, jangan sampai apa yang teman-teman curhatkan di sini itu keluar dari ruangan ini gitu. Iya, tapi yang namanya garansinya kehidupan apa? Kenapa? Garansinya apa? Jadi nggak bisa ini, gua nggak ngomong katanya, ya nggak? Ya, nggak tahu kenapa bisa tahuan ya nggak? Lu kemarin ngomong ya gitu? Enggak, gua nggak ngomong. Ya enggak? Sekarang gini, Kak, yang namanya hidup itu kan memang nggak ada garansi ya. Kita hanya percaya pada probabilitas gitu. Jadi kita berusaha untuk kita berusaha untuk meminimalisir. Itu gimana sih ngomongnya? Minimalisir probabilitas tadi. Isir. Kemungkinan untuk dia ngomong, karena perempuan itu 45 jam aja bisa menahan sebuah rahasia. Sekenceng-kencengnya rahasia. Lu sampean jangan cerita ya bahwa saya uang habis sama mertua. Setiap bulan aku nggak punya apa-apa, ya kan? Itu ada aja. Hampir saya ngomong ayah-ayah wae. Ada aja yang diminta. Dia ngomong nih di kelasnya Mbak Eni, itu maksudnya Kasem. Ada nggak jaminan bahwa dia nggak cerita ke orang luar, karena ini sensitif dan apa namanya ya sebuah ini ya tabu sih enggak. Kalau tabu kan, kemarin saya tidur loh sama orang Thailand atau sama orang India. Secara seksual itu ada masturbasi, atau misalnya saya masturbasi ya. Dia cerita ke temannya. Itu kan iya, terus itu kan gimana? Iya, masturbasi misalnya. Itu kan sesuatu yang tabu ya kan, Sam. Betul. Memalukan. Tapi dia ngomong, karena kalau dia nggak ngomong, dia merasa gua salah, gua terus ketagihan, pengen terus, atau merasa apa, atau minum minuman alkohol, karena
orang depresi itu, orang yang frustrasi itu mencari hal-hal yang menimbulkan hormon dopamin. Dopamin, kesenangan yang cepat. Makan gula itu paling cepat. Scrolling di Facebook itu cepat mengeluarkan hormon dopamin. Ya. Tapi kalau dia belajar, dia masak, hormon dopamin tidak keluar, tapi hormon serotonin yang hormon kesenangan untuk jangka waktu sangat panjang dibanding yang cuma segera. Tapi kalau dia nonton blue film biru atau masturbasi atau nonton film porno itu sebentar, atau makan gula, minum minuman manis, makan coklat, itu hormon dopamin menyenangkan atau joy, tapi bukan hormon happiness, bukan hormon kebahagiaan. Ketika seseorang bikin pempek, ketika seseorang bikin kue, ya, itu yang keluar adalah hormon kebahagiaan. Jadi kembali ke story yang di-sharing tadi yang sifatnya tabu. Nah, saya menanyakan, ini ada jaminan atau enggak? Ternyata Mbak Eni responnya bahwa di kemungkinan itu diperkecil sesempit mungkin ya. Mbak Eni, lanjut silakan. Memang yang bisa kita lakukan hanya itu gitu. Kita yang bisa kita lakukan adalah ya itu tadi, meminimalisir risk bahayanya kayak gitu loh. Jadi kita misalnya teman-teman yang masuk di ruang Padma itu HP tidak boleh untuk recording, tidak boleh untuk ambil foto. HP harus ditaruh dalam tas. Terus itu kalau kadang kan teman-teman ikut workshop itu HP kan pasti dinaikin ke atas untuk shooting segala macam. Kita nggak boleh. Live katanya live. Itu nggak boleh sama sekali. Bahkan untuk untuk dokumentasi tim SLC sendiri, kalau ada video itu dimatikan suaranya, hanya boleh ada gambar. Iya, itu perlu itu. Yang kedua ya itu tadi, itu mereka kita minta untuk membuat surat pernyataan, dan yang mereka memang tanda tangani di situ. Ini adalah salah satu langkah kita, yaitu tadi untuk mengecilkan bahayanya gitu. Tapi kalau untuk apakah ada jaminan? Ya di dunia ini kan memang nggak ada garansi apapun. Bahkan kita juga nggak ada jaminan kalau terapis kita itu nggak akan cerita ke katakanlah teman dekatnya atau keluarganya, itu kan nggak ada gitu. Jadi yang kita bisa lakukan yaitu tadi mengecilkan kemungkinan. Susah saya ngomongnya dari tadi. Tidaknya belibet mulu. Mbak ini konsepnya ya mirip, ada satu grup ya, working group di Amerika ya, tapi mereka untuk diskritnya kan Ovi, mereka pada pakai ini nih, topeng. Betul. Ya, matanya ditutup, ya nggak? Matanya ditutup kayak Batman gitu. Iya. Masker ya. Enggak, masker masih sebenarnya ini. Kayak grup-grup seperti ini itu ada banyak di luar sana ya. Biasanya mereka juga ada kayak grup khusus, kayak misalnya khusus untuk kayak alkoholik itu ada sendiri. Terus kadang untuk penyintas kekerasan seksual itu biasanya ada grup tersendiri. Kemudian untuk orang-orang yang sedang berusaha bangkit dari ditinggal mati orang-orang tersayang mereka, itu biasanya ada ada grup-grup itu di Hong Kong ya. Untuk PMI atau bagaimana Mbak Eni yang dimaksud itu? Saya berbicara untuk di Hong Kong sendiri, di Hong Kong dan juga di tempat-tempat lain. Kalau untuk PMI sampai saat ini saya belum menemukan konsep peer support group seperti yang dikelola oleh Self Love Cupid. Kesetahu saya karena kalau untuk Self Love Cupid kita memang fokusnya adalah lebih mendukung teman-teman di masalah emosi dan mental mereka gitu. Ini Mbak Ani Lucy mengatakan ya, selamat malam, terima kasih Mbak Ani Lucy udah live chat. Yang lain ya silakan kita tunggu sampai jam sekarang 10 seperempat sampai jam 11. Itu mungkin maksudnya membangun positive vibe bersama ya.
Di luar itu ya kembali ke individu masing-masing. Jika masih positif berarti berhasil. Masalah tiap orang kan pasti ada, mungkin di sini didampingi bahwa kita bukan satu-satunya yang merasakan itu menurut Mbak Ani. Mbak Ani ini di Indonesia, di Jakarta ya, dan aktif. Mbak Ani juga stres. Mbak Ani. Kalau saya sih sependapat, Mbak Ani stres kenapa? Dia bilang, Kak Sam, anak-anak sekarang katanya kalau di PT katanya saya ngajarin sampai bingung katanya, ya nggak? Iya, udah stres, udah masuk ke level stres. Akibatnya ada pihak dari dari P3MI di Indonesia menghubungi saya ikut stres Kak, ikut stres ya. Iya. Jadi saya no comment. Nah, tolong jangan dikeluarin, saya nggak kuat ya. Iya, enggak. Dia bilang katanya ya saya tiap males belajar. Ya malas belajar, ya nggak bisa bahasa. Pengen gaji gede. Iya, pengen gaji gede. Ya, kita di PT katanya kasih makan roti dikomplain katanya, lapor sponsor, lapor keluarga katanya, lapor media malah. Waduh ya. Ini Mbak Eni, kalau saya bilang, lu masih mending lu dikasih makan roti, ya nggak, dikasih makan batu ntar, ya nggak, udah sono, ya nggak. Kalau saya tuh yang bisa belajar, kalau di PT yang bisa belajar 10 kata, ya nggak, dikasih makan ubi, ya nggak. Saya kasih saran ke Mbak Ani yang ada di Indonesia, mungkin rekrut Kasen ya, sekali-sekali untuk pelatihan kira-kira sebulan aja ya. itu rambut saya tambah putih. Dijamin jadi pasiennya Mbak Eni semua. Masalahnya kan gini, sebagai seseorang yang pernah hidup di PT ya, saya bisa sangat paham kenapa mereka yang ada di PT itu stres dan tidak fokus untuk belajar. Karena memang lingkungan PT itu bukan lingkungan yang dibentuk untuk mendukung situasi belajar yang nyaman. Orang PT itu tidak berusaha untuk membangun lingkungan positif. Saya misalnya kalau kita punya anak, terus kita pengen anak kita pinter, kita apain? Beliin susu, dilesin, nggak dikasih banyak pekerjaan rumah tangga untuk membantu emaknya biar bisa fokus belajar. Tapi apa yang terjadi di PT? Orang-orang PT dari pengalaman saya ya, sebagai orang yang beberapa kali hidup di PT. Staf PT sendiri kalau ngomong sama calon pekerja migran Indonesia, mereka itu satu ngomongnya kasar, nggak ada respect. Kadang-kadang dengan sangat mudah ngomong kamu goblok, kamu malas, seperti ini, seperti itu gitu. Kita sendiri nih ya, kalau misalnya kita belajar sesuatu, terus kemudian sama orang yang ngajarin udah digoblok-goblokin, kita kan juga jadi malas gitu. Dari udah berlangsung bertahun-tahun, tapi apa pernah orang PT berusaha untuk introspeksi atau berusaha untuk menciptakan kurikulum yang berbeda? Gimana sih supaya orang-orang ini belajarnya lebih efektif? Nggak pernah kan? Untuk masalah makanan misalnya, mereka komplain. Mereka masuk PT itu kan nggak gratis toh Pak. Pada ujungnya kan mereka harus mengembalikan uang ke PT gitu. Jadi hubungan antara calon pekerja dengan PT itu kan seharusnya tim gitu loh, saling membutuhkan gitu. Jadi tapi sistemnya kan kadang orang PT merasa bahwa kamu tuh harus bersyukur bisa masuk PT, dikasih ini dan itu. Tapi kalau misalnya nggak ada calon pekerja yang masuk ke PT, kan yang PT-nya nanti nggak dapat duit, akhirnya bangkrut. Terus staf-staf PT ini kan nggak dapat duit juga, nggak punya kerja. Iya benar. Dulu ada orang yang stres ya gitu, diajarin nggak dapat, coba tanya mereka gitu loh, gimana sih sebenarnya sistem belajar yang membuat kalian itu nyaman dan bisa bersemangat gitu loh. Tapi kan nggak pernah dilakukan. Iya, enggak nih, saya bandingin dengan dulu ya. Dulu orang tua kita
Ya nggak, orang tua kita tuh kalau ngajarin dia bilang, lu nggak bisa belajar, gua sabat lu, diselepet pakai rotan. Ya nggak, belajar sana. Ya nggak, kan Novi, zaman kan Novi juga begitu kan? Iya, ini tangan saya itu bengkak-bengkak loh di sekolah, di kelas. Karena gurunya, karena tulisannya pakai rotan. Ya, miring. Tebel. Kan maksudnya tapi sekarang begini, pada jadi semuanya Eni, pada jadi. Ya nggak istilahnya. Tapi Kak Sam sama Kak Novi melakukan hal yang seperti itu juga nggak sama anak-anaknya? Anak saya, ya nggak, dia nggak mau ngeles, saya sahabat. Oh, saya enggak, karena saya nggak punya anak, istri nggak punya. Oh sedih. Saya itu kalau Mbak Eni organisasinya di sini saya ikut. Kalau gini, apa sih namanya? Ya memang cara seperti itu mungkin memang berhasil di sana. Tapi kan kalau sekarang ya kita memang hidup di dunia yang nggak sama kayak gitu. Jadi kita juga harus bisa beradaptasi gitu loh dengan era sekarang. Anak sekarang kalau kita kerasin seperti itu ya nanti depresi, akhirnya dia bukannya berprestasi malah nggak jadi apa-apa gitu. Karena memang kita juga harus bisa mengikuti perubahan zaman. Sementara orang PT kan nggak pernah mengikuti perubahan zaman. Nah makanya sekarang tuh ya saya lihat ya di Indonesia, ya nggak, ibunya pada keluar negeri kerja, ya nggak, bapaknya mungkin main ayam, ya, ada bapak main burung, main burung, ya, udah gitu. Ya saya nggak bilang semuanya, ya, ada bapak yang rajin, ya, kerja ke sawah segala macam. Tapi anak-anak sekarang itu ditinggal main HP, ya nggak. Kayak teman saya ada mbak satu lagi, dia bilang, Kak Sam, aduh saya tuh pusing katanya. Sekarang anak saya disuruh sekolah kagak mau katanya, disuruh sekolah nggak mau. Iya kan Novi, kayak dulu kan kalau ngajar di kelas itu kan biasanya kan pakai ada papan tulis kan. Papan tulis, kapur, ya nggak, ada penghapus segala macam, ditulis. Anak-anak tuh pada ngantuk, dia kagak mau, dia ketawain tuh guru, ya nggak? Iya. Mana ada disuruh baca buku, nggak mau, ya nggak, maunya nonton, puterin YouTube, pada melotot semuanya, nggak tahu bagaimana, ya nggak pengajaran agak lain ya, makanya kayak Mbak Eni bilang. Itu karena ini Kak Sam, karena orang tuanya itu gagal untuk beradaptasi dengan era sekarang. Kalau misalnya gini, kalau memang orang tuanya itu sebenarnya literasi digitalnya mumpuni ya, anak itu akan dengan sembarangan disuruh dikasih HP, nggak akan sembarangan dibiarin nonton YouTube yang tidak mengedukasi kayak gitu. Kayak misalnya selama pandemi ini kan sebenarnya anak-anak sekolah itu kayak di Hong Kong misalnya, mereka juga sekolahnya kan di depan komputer, di depan iPad gitu, tapi mereka belajar di situ. Dan kayak misalnya kelas-kelas itu kan biasanya materinya, modulnya itu kan seringnya sama gurunya juga diupload melalui video kayak gitu loh. Itu ini bedanya ketika orang tua paham dengan perubahan zaman dibandingkan dengan orang tua yang tidak paham dengan perubahan zaman. Mereka hanya mengikuti aja kayak gitu, pada ya inilah gagalnya gitu. Kalau kita tidak mau mengikuti arah perubahan dan tidak siap untuk ke sana. Teman-teman teman-teman PMI pun juga demikian ya gitu. Misalnya dengan yang sekarang ini kan ada banyak sekali aplikasi ya kan, cyberbullying, terus ada lagi love scam, penipuan cinta secara online segala macam gitu. Kalau mereka literasi digitalnya nggak siap, mental mereka juga tidak siap, akhirnya kan banyak yang jadi korban juga gitu. Iya, makanya sekarang itu karena dia terlalu dimanja, saya lihat, makanya jadi anak-anak tuh pada rusak, ya nggak, gampang ditipu, ya. Anak-anak sekarang gampang ditipu, gampang dibohongin, bener nggak Novi? Ya nggak? Iya. Ini mungkin yang dulu juga sebenarnya banyak yang ditipu, tapi yang dulu itu nggak sampai viral, jadi kita nggak tahu kalau ada yang ditipu. Karena dulu kalau misalnya ditipu kan nggak bisa masuk ke konten YouTube, nggak bisa masuk ke Facebook. Bukan, jadi mereka yang ditipu ya diem aja. Bukan, kalau nipu dulu, kalau banyaknya nipu dipukulin, digebukin,
Ya nggak dikeroyok. Nggak berani dia nggak berani dipulangi. Mbak Eni, Wah, dan kejahatan itu selalu ada. Cuma Mbak Eni di kelas ini kalau saya lihat di foto, by the way ya, emeng-emeng, ini nggak begitu banyak ya Mbak Eni. Kira-kira ada 25 anak ya, 25 ya. karena memang kita setiap setiap pertemuan itu kita topiknya beda. Jadi kita tidak mewajibkan teman-teman untuk ikut semua. Ikutlah yang menurut kalian penting, yang menurut kalian relevan dengan masalah kalian, kayak gitu. Makanya di depan tadi kan saya bilang, mau dibilang komunitas, kita juga nggak ada keanggotaan kayak gitu. Jadi kita sistemnya seperti itu, nggak ada keterikatan. Jadi kalau misalnya kayak bulan kemarin kita temanya adalah LDR tuh ya, dengan anak dan orang tua kayak gitu. Jadi kalau misalnya mereka yang belum punya anak atau mungkin mereka yang tidak ingin punya anak, itu kan otomatis nggak ada relevansinya kan dengan masalah mereka nggak mau datang masalah kayak gitu. Kalau memang tapi di bulan Agustus kemarin misalnya temanya ada keuangan dan keluarga gitu. Itu kan banyak tuh. Tapi kan nggak semua PMI itu mereka punya masalah keuangan dengan keluarganya mereka. Jadi mereka yang punya masalah silahkan datang gitu. Kita berbagi, kita sharing pengalaman kita, terus kemudian bagaimana cara kita mengatasi masalah kayak gitu. Dalam 2 jam yang pertama ketika mereka kumpul, Mbak Eni bagaimana openingnya, Mbak? Kalau kita sih openingnya yang jelas kita kita jelaskan ke mereka konsep peer support group itu seperti apa gitu dan fungsinya seperti apa gitu. Dan kita di situ juga kasih disclaimer ya, peer support group itu tidak sama dengan grup terapi. Makanya di situ kita nggak pakai psikolog atau tenaga kesehatan mental profesional lainnya. Itu kan beda gitu. Jadi kalau peer support group itu kan lebih ke interpersonal dukungan kayak gitu. Jadi supporting. Jadi kita jelaskan dulu konsepnya ke teman-teman seperti apa. Yang kedua, kita juga jelaskan aturan mainnya kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya ada orang curhat, itu jangan asal nyerocos atau menyela gitu. Biarkan mereka selesai dulu. Nanti ada gilirannya kalau misalnya mau berpendapat atau kemudian mau ikut sharing, silahkan angkat tangan. Nanti kita atur waktunya kayak gitu. Oh, ini peluk-pelukan maksudnya apa nih Mbak? Ada hormon kortisol atau ada? Kayak gitu karena satu hal kita di sini ini kan hidupnya sangat terisolasi ya Kak ya. Kita individu ya. Secara individu kan kita hampir 24 jam kan selalu di rumah. Paling keluar kalau ke pasar, ngejemput anak dan yang lainnya kayak gitu. Jadi dengan memberikan pelukan kita juga meyakinkan mereka gitu bahwa mereka nggak sendirian. Kita tetap manusia kayak gitu loh. Jadi kita juga memenuhi kebutuhan sosial kita gitu kan, kita bisa saling kayak gitu. Jadi itu juga dengan berpelukan kita kan menenangkan batin kita juga kayak gitu. Itu biasanya pelukan itu kita lakukan setelah kita melakukan afirmasi bareng. Jadi kita afirmasinya tuh berpasangan gitu. Katakan apa kata-katanya Mbak? Kalau kata-katanya saya bebaskan mereka. Jadi gini saya sistemnya. Kalau untuk afirmasi barengan itu saya minta mereka untuk saling berpegangan tangan, terus kemudian tatap mata, saling bertatap mata dengan partnernya masing-masing. Terus saya ingin mereka untuk mengucapkan satu hal positif yang sebenarnya mereka ingin dengarkan dari orang lain. Kayak misalnya banyak teman-teman PMI itu kan yang merasa kurang diapresiasi oleh keluarga mereka ya. Jadi kalau misalnya mereka ingin mendengarkan apresiasi dari keluarga, kayak gitu misalnya, terima kasih kamu sudah berjuang banyak untuk keluarga, kayak gitu kan. Nanti saya minta mereka untuk mengucapkan ini ke temannya. Oh gitu. Efektif ya Mbak? Karena kenapa? Selama ini hidup sebagai PMI itu kan kita dihadapkan dengan banyak orang yang nuding kita dengan perkataan yang katakan merendahkan, yang kamu pemalas lah, kamu ini orang miskin,
kamu itu baper, kamu itu lembek kayak gitu. Dan orang mikirnya itu hanya perkataan, tapi pernah kan kita dengar bahwa perkataan itu lebih tajam dari pedang. Dampak psikologisnya luar biasa tuh. Itu luar biasa gitu loh. Jadi kenapa kita belajar untuk berkata positif dengan satu dan yang lainnya gitu. Katakanlah kita untuk mencoba untuk reverse apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita alami bertahun-tahun gitu. Bisa itu kayak mengembalikan. Biasanya kita ada kalau afirmasi kan sendiri di rumah kan. Kalau di sana barengan gitu. Nanti setelah selesai afirmasi, teman kamu gitu, peluk teman kamu sekencangnya, seeratnya, biar mereka itu merasa bahwa mereka itu nggak sendirian, bahwa mereka itu berharga. Jadi konsepnya di kita. Tapi ya benar kata si Mbak Ani tadi, segala sesuatunya itu bergantung pada diri kita sendiri. Karena memang pada dasarnya kalaupun ya katakanlah kita sakit, kita ke dokter dikasih obat paling mujarab. Tapi kalau kita tidak ngemplok itu obat, kita tidak minum itu obat, kita juga gak akan sembuh. Ya, kalau nggak disiplin juga, wah gorengan lagi sakit-sakit gorengan makan gorengan, ya. Benar, karena memang kekuatan terbesar itu ada di diri kita. Tapi kan kita tidak sadar tentang hal ini gitu. Kita selalu dijali bahwa yang menentukan kesehatan kita itu dokter, yang bisa menyembuhkan kita itu adalah mereka-mereka yang tenaga profesional. Iya, mereka memang membantu proses penyembuhan itu tadi. Tapi itu semua tetap tergantung pada diri kita. Kita mau rajin minum obat nggak? Kita mau belajar mengolah pikiran dan perasaan kita nggak? Kayak gitu. Iya, benar. Proses, kata-kata proses itu penting ya. Proses membantu ya nggak pemulihan, ya nggak. Jadi kita nggak bisa dokter bukannya ini magic ya. Bim salabim, lu baik ya nggak bisa. Ya, semuanya harus kepada diri kita, balik lagi kepada diri kita sendiri, ya nggak? Iya gitu loh. Saya selalu bilang sama teman-teman yang di kampung ya yang hidup bahwa kesehatan itu sebetulnya nggak mahal, murah, ya, ya. Istilahnya tidur kan gratis kan, Ovi tidur ya nggak? Ya, minum air putih. Ya, makan sayur, ya. Kamu lihatin aja orang-orang yang kayak di China ya, di kampung. Ya nggak, itu mereka kehidupan mereka lebih panjang umur daripada bos-bos yang di yang di kota. Iya. Yang di bos kota makannya steak. Ya nggak? Wah, lifestyle gaya hidup ya. Gaya hidupnya. Iya. Nah, itu apa? Makan padang, wih, emang enak makan padang. Cuman jangan makan lengkoas gue ya. Iya. Iya. Kalau Kanovi peluk-pelukan kesetrum. Tapi ya memang betul, karena ada juga gaya. Di sini saya lihat ada gaya yoga atau apa ya, meditasi atau apa ya. Artinya mencintai diri sendiri. Ya kita itu kan harus diajarkan juga. Kayak misalnya kemarin itu sebenarnya untuk yoga, itu kita ada kolaborasi dengan instruktur yoga lokal dan juga dengan satu organisasi yang mengedukasi tentang kesehatan reproduksi. Jadi itu kemarin acaranya. Kemarin tuh acaranya kita ada yoga untuk masa-masa menstruasi. Kan perempuan itu kan bagaimana yoga itu kan ada banyak gerakannya gitu. Dan sementara kalau untuk masalah kan perempuan itu ada banyak keluhan dan kendala gitu. Cuma saya kan kita ini kan tetap harus kerja. Makanya kita berusaha untuk bikin satu workshop untuk mengedukasi teman-teman, kayak misalnya kalau pas lagi menstruasi itu apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan gejala-gejalanya. Terus di sana juga edukasi tentang sirkulasi hormon perempuan gitu. Dan pengaruhnya ke kesehatan, ke fisik kita, pengaruhnya ke mental kita itu seperti apa. Hal ini tuh penting bagi perempuan, tapi kan nggak sekolah. Di sekolah kita diajarin, apalagi sebagian besar PMI kita paling lulusan
SMP, lulusan SMA gitu. Kita nggak belajar banyak tentang hal itu. Dan ini tuh penting sekali untuk perempuan, tapi kan jarang ada. Itu makanya kemarin pas ada kesempatan itu kita kolaborasi bareng. Kita ajarin teman apa yang bisa kita lakukan biar menstruasi kita itu nggak sakit-sakit banget kayak gitu. Iya. Ada satu program di Radio Sonora, radio besar di Indonesia beberapa waktu tahun lalu, saya pernah ikuti program meditasi bahwa kita semoga semua makhluk berbahagia dalam 40 menit. Semoga diri kita berbahagia, terus jangkauan sekitar kita lebih jauh sedikit ke luar dari kita, Pulau Jawa. Semoga semua makhluk berbahagia. Ini kalau memang diikuti, karena kalau kita pusing kepala, itu dia mengatakan si guru meditasi tersebut ya, Bali Husada namanya. Itu kita perhatikan aja, oh saya lagi migrain ya misalnya atau kurang enak di kepala. Jangan berusaha untuk merubah sesuatu. Ketika kita berusaha, dia semakin error, ya, semakin bingung. Jadi biarkan aja, karena dia nggak akan permanen. Sel-sel tubuh terus sibuk memperbaiki diri. Luar biasa ciptaan Tuhan di tubuh kita ini, yang kadang-kadang kita lupa, gitu ya. Kita menganggap remeh dengan obat-obatan. Tadi Kak Sam dan Mbak Eni mengatakan bahwa gaya hidup, makanan, jangan bergantung hanya dengan obat. Jaminan itu adalah pada diri kita. Itu dengan kata lain adalah bahwa ada satu substansi di diri kita yang memperbaiki sel-sel tubuh sendiri. Misal kita luka, dia kan kering sendiri. Jadi meditasi seperti yang dilakukan atau yoga atau apapun, ya, atau secara spiritual, itu benefitnya luar biasa tuh untuk penyakit-penyakit mental, emosi, dan terutama PMI kita yang tekanan hidupnya, saya pikir udah dari tanah air seperti itu belasan tahun ya. Kemudian hasilnya keluarga, tekanan dari kerjaan, iya kan? lain itu sebenarnya bertumpuk-tumpuk gitu kan. Cuma kan kita karena ketidaktahuan kita gitu, kita tidak memikirkan dampaknya itu ke kesehatan mental kita, dan sementara antara badan dan batin kita itu tuh saling bertautan gitu loh. Jadi kalau harus harmonis ya. Itu harus harmonis. Kalau mental kita itu nggak beres, otomatis tubuh kita juga nggak beres gitu. Kalau tubuh kita itu juga berpengaruh ke pikiran dan emosi kita juga. Kan masalahnya kan kita selama ini kan kita hanya percaya bahwa kesehatan itu hanya ada di fisik saja. Padahal secara totalitas ya, itu kita makhluk roh, ada bagian yang akan pergi itu roh, tubuh ya, dan jasmani, dan apa namanya ya itu rohani ya, jasmani, rohani, raga ya, dan jiwa ini mental, pikiran, seperti itu. Saya mengucapkan selamat malam untuk Mbak Tria di Lampung, Mbak Ani, Mbak Contring ya, Heni Namiku, Nancy Caem ya, Mbak Pekong, Lisa di Saikum, apa kabar? Roro, Ai, Mbak Roket, Cerewet B juga selamat malam ya. Di jam 10:37 kita masih berbincang dengan Mbak Eni mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental. Ini penting ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng. Mbak Ayu apa kabar? Mbak Ari Art, Osin sambal ya, makan sambal juga kalau kebanyakan sakit perut. Tapi Osin sambalnya beda ya. Kemudian Umar Al Faruq kemana nih? Tumben nih. Tansi Arsita selamat malam. Darti Mujiono, Mbak Eli Prasilia selamat malam, terima kasih. Ria Tandayu ya, Septi Sarini. Kemudian ada Sriati di Meifu, Ike Oktaviani, Nancy Caem, Dian di Temanggung. Di Temanggung kita juga didengerin ya Mbak Dian ini. Di Wonosobo ada Mbak Tini, usaha pizza ya. Selamat malam semuanya yang kebetulan teringat oleh Radio Nongkrong Bareng ya, kita bicara tentang mindfulness. Jadi sisi lain dari kesehatan itu
sebagai orang yang utuh, ya, sebagai insan yang utuh, itu kita bahas malam ini. Luar biasa nih nongkrong bareng, memang luar biasa. Saya sendiri kalau mendengar, melihat, kita jadi melihat diri kita dari luar. Jangan kita berkutat. Saya kalau misalnya mau terbang, itu mau ke bandara macet, ya. Begitu naik pesawat, saya lihat dari atas malah bagus, kelihatannya itu kemacetan kayak ular, ya. Jadi cara kita melihat sesuatu menentukan cara berpikir kita. Ketika kita merubah melihat baking atau buat pempek atau masak itu sebuah ilmu yang tadi menimbulkan efek happiness, bukan joy, ya. Kesenangan singkat gitu. Ternyata kita jadi enjoy, jadi happy. Itu kan tujuannya. Banyak duit nggak happy. Orang beruntung tuh banyak duit dan happy loh. Katanya belum tentu, ya ada aja. Ya, Mbak Eni lanjut mungkin. Kalau ada orang mau daftar, bagaimana ini rekrutnya? Kita sebelum acara itu kita ada digital flyer ya, kayak poster digital gitu yang kita share di Facebook. Ada fanpage kita di Self Love Cupid HK. Terus kita juga share di grup. Apa judulnya? Pelan-pelan, Mbak. Oke, Self Love Cupid HK. Oh, self. Jadi self tuh diri kita, self ya. Self love itu Cupid. Love itu cinta. HK gitu. Di situ kita share, di situ kita juga share di di grup-grup Facebook kayak gitu. Itu di sana biasanya kita juga sertakan nomor WhatsApp pendaftaran untuk teman-teman yang mau ikut kan bisa daftar itu di situ. Nanti akan ada lagi tanggal 1 Oktober. Nah, nanti untuk 1 Oktober ini karena kebetulan adalah bulan peringatan kesadaran akan kanker payudara. Jadi kita tema itu. Nanti kita ada sharing tentang bagaimana untuk kita belajar mendeteksi diri kita. Kalau biar kita tahu ada benjolan atau apa kayak gitu. Terus ini harus bergabung dengan ini dong sama siapa Mbak? Iya, Mbak Ayu. Ada kita undang dari Peduli Sehat. Peduli Sehat. Kita udah komunikasi. Kita juga ya satu teman survivor breast cancer untuk sharing kayak bagaimana dia kayak gimana sih pengaruhnya gitu sakit itu ke mentalnya dia, bagaimana dia bisa menguatkan diri dia untuk bisa bangkit kembali, untuk sharing seperti itu. Dan perempuan dan payudara perempuan ini kan selalu jadi topik yang diperbincangkan banyak orang gitu. Tapi seringnya hanya dilihat sebagai kayak bahan guyonan, kadang juga bahan ejekan gitu. Padahal ini tuh organ tubuh manusia loh. Ini organ tubuh manusia bahkan yang sangat penting. Ini adalah organ termasuk dalam salah satu organ yang menentukan kelangsungan kehidupan umat manusia gitu. Tapi seringnya guyonan gitu kan. Jadi guyonan sosial. Terus kemudian kan kayak misalnya kamu itu tepos, kamu itu terlalu gede atau apa. Hal yang tidak pantas untuk gitu. Dan kita sebagai perempuan, masyarakat itu mereka selalu menyorot kondisi payudara kita. Padahal ini tuh organ gitu. Dan laki-laki pun sebenarnya mereka kan juga punya tapi beda bentuk gitu kan. Ada juga. Kita kan tidak tahu nggak sih breast cancer itu nggak hanya perempuan loh yang menderita, laki-laki juga bisa. Saya kadang-kadang bertanya Mbak Eni, laki-laki ngapain ada puting ya? Saya tidak tahu itu secara biologi fungsinya kayak. Teman saya bilang itu untuk pemantas. Nggak kan ada dada nggak ada puting kan lucu ya kalau orang. Kan gak ada maksud apa-apa. Ternyata menurut ilmu pengetahuan sains, menurut saintifik, ketika janin itu umur sekian belum ada jenis kelaminnya, jadi diadain aja dulu. Padahal nggak ada guna-gunanya untuk puting, paling agak geli dikit kalau dipegang. Makanya ini kan sebenarnya kan organ tubuh gitu, tapi ya itu tadi itu bahkan kondisi
dan bentuk payudara perempuan itu juga besar pengaruhnya ke self esteem dan kepercayaan diri perempuan. Dan ini tuh juga berpengaruh loh pada kesehatan mental perempuan. Sebentar Mbak. Yes. Maksudnya besar apanya berpengaruh kepada percaya diri? Ukuran. Tadi kan sudah bilang tuh, kita hidup di masyarakat yang selalu menyorot perempuan dan payudaranya. Yang tidak melihat payudara perempuan itu sebagai organ tubuh. Penting. Oh, ya. Tapi lebih ke sesuatu yang menurut mereka itu layak untuk diguyonkan, untuk dijadikan. Oke. Katakanlah untuk dijadikan bahan cemoohan dan yang lainnya gitu. Dan dari pengalaman saya dan juga teman-teman perempuan lainnya gitu, ketika orang kemudian menghakimi bentuk payudara mereka, itu juga sangat-sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan diri yang bisa berpengaruh ke kesehatan mental juga gitu. Selamat malam untuk Mbak Timema Gaitsa Queen, Mbak Lelia Buana, Mbak Regita Wirawan ya, Aina Naya Saputro, Asti Ananta, Mbak Suharing Tias. Mbak Eni, wanita bagi saya itu membingungkan secara emosi, Mbak. Puzzle banget ya. Hari ini 1 menit kemudian bisa ngamuk-ngamuk, 1 menit kemudian pengen dipeluk. Hormon atau apa, Mbak? Ada banyak hal gitu loh. Cuman mungkin karena memang perempuan itu dari kecil kan kita dibebaskan untuk berekspresi secara emosi. Kan kita dari kecil sudah dikasih tahu tuh, cowok itu nggak boleh nangis. Cowok dari kecil kita memang anak laki-laki kultural ya. Di edukasi kalian itu tidak boleh menunjukkan emosi kalian. Makanya kan laki-laki mereka mau mau tiba-tiba marah, ngambek, terus kemudian minta nggak mungkin saya curhat di Facebook. Iya, kan. Tapi perempuan kenapa lega banget ya? Kenapa itu, Mbak? Kan kita itu kan memang dibebaskan berekspresi gitu. Perempuan nangis nggak masalah kan. Itu kan secara didikannya kan seperti itu. Coba kalau misalnya dulu anak perempuan mereka yang dari kecil juga sama ibunya juga diedukasi yang sama bahwa kamu tuh nggak boleh nangis atau apa. Mereka juga banyak kok perempuan-perempuan yang kesulitan untuk mengekspresikan emosinya. Jadi faktor edukasi sejak dini ya? Itu bisa jadi juga, kadang juga lingkungan misalnya. Katakanlah gini, kalau misalnya Kak Novi punya katakanlah kolega ya, terus kemudian kerja satu kali kolega itu mungkin nangis, terus kemudian diajak sama koleganya. Kemudian lain kali dia nggak mungkin kalau ada masalah apapun terus kemudian menunjukkan di depan temannya untuk nangis, karena dia nggak mau untuk dihakimi, untuk disisihkan sama teman-temannya. Itu hal seperti ini kan kadang juga lebih satu ya karena edukasi, entah itu kultural, entah itu dari orang tua atau yang lainnya. Yang kedua bisa jadi ketidakmampuan kita untuk mengelola emosi kita sendiri misalnya, itu juga bisa. Baik, Mbak Eni. Iya. Kedepannya ya, dalam jangka waktu singkat tadi tanggal 1 itu hari breast cancer ya. Breast cancer. Tapi program sendiri dari Mbak Eni ya, itu apa yang akan dilakukan dalam jangka waktu, program-programnya tetap seperti biasa atau ada yang lebih besar, masif skalanya, Mbak? Mulai bulan Januari sampai Maret kita ada program pemberdayaan seksual untuk teman-teman migran Indonesia. Kita di situ nanti akan ada 5 workshop. Kita akan ngundang pembicara lokal orang Hong Kong. Kita ada workshop untuk ada 5 workshopnya. Salah satunya itu adalah kesehatan reproduksi, kemudian pencegahan kekerasan seksual, pengetahuan tentang gender dan seksualitas, terus kemudian ada juga
pencegahan HIV dan juga penyakit seksual lainnya, biar teman-teman juga lebih tahu. Terus ada workshop tentang menstruasi itu, karena banyak teman-teman itu yang tidak tahu kok siklus hormon perempuan setiap bulannya itu kayak apa, masa-masa apa, pengaruhnya ke emosi kita apa, itu banyak yang tidak tahu. Bagaimana untuk merawat diri kita pada masa-masa menstruasi, apa yang bisa kita lakukan supaya kita nggak sakitnya nggak terlalu, itu masih banyak teman-teman yang ternyata tidak punya pengetahuan itu. Makanya nanti kita akan bikin satu workshop. Itu workshopnya ada 5 sih, bukan 1. Jadi kita bikin satu program komprehensif lah, pemberdayaan seksual yang lebih komprehensif. Karena selain kita di sini memang semuanya perempuan ya, hampir katakanlah 95% perempuan. Banyak di antara kita ini kan juga kakak perempuan, kita punya adik perempuan, kita punya kakak perempuan, kita punya ibu, kita punya anak perempuan gitu. Jadi sangat penting sekali untuk kita basic knowledge gitu kan, setidaknya ilmu tentang tubuh organ perempuan. Penting. Itu makanya nanti kita mulai bulan Januari, nanti berakhir di bulan Maret. Jadi setiap satu program itu berapa lama, sebulan? Kita sih untuk workshopnya hanya 2 minggu 1 kali nanti workshopnya. Jadi nanti kita mulai tanggal 18 Januari, nanti kita tutup tanggal 10 Maret. Itu kan kebetulan di perayaan di perempuan sedunia. Jadi sekalian nanti kita tutup program, terus kemudian kita juga ada selebrasi di sana untuk perayaan Hari Perempuan saya rasa sedunia. Mbak Eni, saya rasa penting juga diadakan workshop ketawa seharian. Oh, itu sudah. Kita sudah pasti ada yoga laughter ya. Kita jadi gimana kita ketawa 1 jam? Bulan Februari kemarin saya ngundang instruktur yang namanya laughter yoga. Jadi ada yang namanya yoga tertawa. Itu ternyata ada. Dan manfaatnya untuk kesehatan mental juga ada gitu. Jadi kemarin itu ada bulan Februari itu kita programnya untuk pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Filipina malahan. Iya. Jadi awalnya begini kan. Menangis ada nggak? Pak, saya kalau nanti menangis semuanya saya yang repot malahan. Suruh nangis 1 jam gimana? Bener-bener nangis. Kalau ketawa masih bisa. Nama saya Eni, saya dengkulnya suka. Nama saya Eni. Lutut saya kalau berdiri suka sakit. Ketawa rame-rame. Iya. Gantian sebelahnya begitu. Nama saya Sri. Saya itu ada benjolan di payudara. Jadi jus lemon, dibuat jus lemon. Itu laughter yoga ya. Bagaimana membuat lemon menjadi jus lemon. Artinya keras sambil hahaha, itu juga ada gerakan-gerakan beda untuk laughter yoga itu. Ya. Jadi FB-nya Self Love Cupid HK, Mbak Eni ya. Kalau ada pendengar kita yang ingin tahu lebih banyak ya tentang hal ini, dan disclaimer-nya tadi ini sebenarnya bukan psikolog ya, psikolog, bukan terapis. Bukan terapis, kita bukan psikolog. Yang bisa kita lakukan, tujuan misi dari Self Cupid itu adalah untuk membantu menyejahterakan mental teman-teman gitu. Tapi tentunya dengan kapasitas yang kita bisa gitu, yang jangkauan kita gitu. Kita, kalau misalnya ada teman yang sekiranya mungkin kesehatan mentalnya sedang buruk, kita akan berusaha untuk carikan psikolog, atau kita juga hubungi NGO yang memang menangani hal itu gitu. Jadi kita di sini berpartner sama NGO, berpartner Mbak Eni. Iya, kita hubungin mereka gitu. Kalau misalnya gini,
Tapi kan kadang-kadang memang nggak semua NGO itu ada kuota di sana gitu. Jadi kayak gini loh. Kalau misalnya ada orang terluka dan berdarah, terus sementara dokternya lagi sibuk atau rumah sakitnya lagi tutup, kan bukan berarti kita mesti biarin saja dia berdarah sampai mati di situ, ya kan? Kan kita pasti berusaha, entah itu kita perban, entah itu kita lakukan apa, kayak gitu. Nah, orang yang punya masalah mental pun juga sama. Gitu. Apalagi PMI di Hong Kong ini, akses untuk ke tenaga profesional kesehatan mental itu kan sulit. Karena kebanyakan klinik itu bukanya di Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Teman-teman saat itu kerja. Minggu. Minggu. Ini tutup gitu. Terus kadang juga kalau misalnya kita mau konsultasi pun kan di Hong Kong itu kan terkenal dengan masa tunggunya yang bertahun-tahun kadang itu. Kan nggak mungkin sambil menunggu kita biarin aja teman-teman menderita. Otomatis kita lakukan apa sebisa kita, gitu kan, sesuai dengan kita kayak gitu. Mantap. Mbak ini terima kasih nih. Waduh. Terima kasih banyak Mbak ini. Mau ngomong sampai besok juga ini kita layanin ya, tapi seru. Berhubung kalau nggak pulang saya dikunci ya, suruh tidur di luar. Iya. Yang terakhir mau disampaikan untuk teman-teman kita yang lagi dengerin atau nanti udah mereka dengar ulang, Mbak ini. Kalau untuk teman-teman yang memang kayaknya merasa butuh dukungan emosi gitu kan, butuh lingkungan atau circle pertemanan yang positif, bisa gabung ke kita gitu. Kita menerima siapa aja, entah itu agama kalian, entah itu politik kalian, dandanan kalian, apapun kita terima. Kita tidak membeda-bedakan itu, kita rangkul semua. Terus kemudian pesannya itu untuk Pak Sam, untuk Kak Sam sebenarnya. Apa? Untuk Kak Sam, saya pesan untuk Kak Sam. Iya, kenapa? Satu, karena Self Love Cupid ini kan komunitas kecil dan sebagian besar program kita itu kan self funding tuh. Nah, Kak Sam ini kan jaringannya luas. Self Love Cupid membuka fundraising juga kalau ada temennya yang ingin support dan membantu Self Love Cupid dalam bentuk entah itu ruangan yang bisa kita pakai, entah itu mau bentuk donasi, entah itu mereka mau berbagi ilmu ke kita terima dengan tangan terbuka. Jadi tolong Kak Sam kalau keluar jangan ini mumpung lagi ngumpul nih. bilang nih ke koneksinya Kak Sam yang banyak sini itu kan, ada banyak keluarga Indonesia di sini gitu. Jadi kalau mereka untuk terjun ke lapangan sendiri kan nggak mungkin, mereka sibuk semuanya. Jadi biar kita yang terjun ke lapangan, kalian yang backing kita dari belakang. Kita juga mohon ya nggak Mbak ini, kita juga sebetulnya ya adalah tempat untuk bercurhat ya, radio nongkrong bareng ini ya. Karena kan kita ngobrol lewat telepon begini, nggak pakai video call gitu ya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau curhat, mau nangis, mau ketawa ya silakan kontak saya ya, kontak saya di radio nongkrong bareng di Facebook atau di YouTube ya. Dan juga Mbak ini kalau bisa dia nggak bilangin teman-teman yang lain ya, nggak suruh dengerin radio nongkrong bareng ya. Oh dia ini tadi udah ini linknya tadi. Terima kasih. Saling ini. Nah nanti saya akan berusaha untuk membantu, karena ini saya rasa bagus sekali ya untuk teman-teman semua ya, terutama teman-teman yang stres berat ya, diomelin majikan kayak, diomelin temen kayak dibohongin temen ya, segala macam. Banyak ya masalahnya karena jadi juga tuntutan dari keluarga dituntut untuk bisa kaya, tapi juga dituntut untuk pulang segera nikah. Nah itu kan nggak mungkin. Bener, itu bisa bikin pusing beneran itu. Iya. Besok ngapain Mbak ini? Besok itu saya mau mengunjungi komunitas karena kita juga ada satu inisiatif baru yang namanya Positive Exposure. Kalau biasanya yang sering kita dengar kan berita-berita yang muncul
di media tentang PMI itu kan seringnya yang negatif gitu. Kita berusaha meliput gitu ya. Kalau meliput sih terlalu besar ya. Kita berusaha untuk ngambil video gitu kegiatan teman-teman yang positif untuk kita up di Instagram kita. Karena kalau Instagram kita kan koneksinya lebih ke orang lokal dan organisasi lokal. Jadi biar mereka itu juga bisa lihat gitu kegiatan positif teman-teman. Jadi besok kita mau itu. Sukses ya Mbak Eni ya dengan kegiatannya. Mungkin suatu waktu kita ngobrol lagi dari hasil positif exposure ini kalau tidak mengganggu. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan istirahat dan kegiatan-kegiatan kedepannya dari Self Love Cupid ini. Sukses dan ya Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih, bye. Sam dan Kak Novi, sukses untuk nongkrong bareng Kak Sam. Iya. Thank you. Nanti mungkin kita akan ada sesi-sesi tertentu ya, nggak mungkin kita mengadakan self love Cupid di radio ya. Kita ngapain kan bareng-bareng. Kita punya program kita sendiri sama-sama nih, mereka di rumah. Iya. Boleh juga kan Novi ya. Mereka di rumah masing-masing. Ayo kita sebutkan. Semua harus ikutin di rumah. Iya, kita buat meditasi. Meditasi juga bisa. Meditasi lewat radio. Meditasi lewat radio itu juga bisa. Oke. Iya. Terima kasih, Mbak Eni. Makasih. Ya, sampai jumpa. Ya, selamat malam Mbak Eni. Bye. Ya, lanjutkan Novi. Seru juga ya. Terima kasih Kak Sam. Iya, seru banget kalau urusan. Ternyata banyak juga anak-anak yang stres dan saya rasa itu penting ya. Stres itu perlu kayak di otak kita itu banyak gas yang harus di kayak pentil gitu ya nggak? Atau dialihkan stres jadi motivasi untuk mendorong diri kita maju. Asal jangan stres sebagai pegawai PJTKI itu lain kan, itu stresnya nggak bisa tidur. Iya, karena ngurusin orang ya, kasih makan ini lu, kasih makan itu lu. Dan tolong jangan ditularin ya. Kalau memang ada masalah, telan. Ditelen ya. Terima kasih. Bila ada sumur di ladang, bila bisa saya menumpang mandi, pendengar radio nongkrong bareng. Bila ada umur yang panjang, bisa kita berjumpa lagi. Kita pastikan sampai transi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Bye. Arigato teman-teman semua ya. Saya lihat tolong dong di like ya. Di like Facebook kita, di follow ya, di follow. Jangan lupa ya, kalau mau komentar dan nanti saya akan upload ke YouTube ya, teman-teman bisa dengar siaran ulang. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Selamat malam, selamat istirahat dan selamat beraktivitas besok Minggu. Ya, sampai jumpa. Saya mau putarkan sebuah lagu. Ini Permaidani ya. Buih jadi Permaidani ya. Silakan menikmati. Malam para pendengar. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kelakianku ini dengan sikapmu.
Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti pinta yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu, seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Aku buka untuk mencintaimu. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti pinta yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu, seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Aku buka untuk mencintaimu. Kopi dangdut. Kopi dangdut, bukan kopi panas. Oh, bukan. One more. Udah datang. Kanda masih aman?